merayakan. Ini dari saya. Makasih. Sorry guys, tadi saya terputus karena mati lampu mendadak ngejepret. Tadi ada sebagian yang kita nggak kerekam. Kayaknya Bro Gracia punya suara nggak kerekam. Oke, jadi kesimpulannya tadi dari bapak-bapak gereja yang membuat tradisi dari bapak-bapak gereja bahwa Yesus lahir di tanggal 25 Desember ya. Oke, ada yang mau tambahin lagi? Saya jawabnya singkat aja, kalau tidak ada so what gitu loh. Karena ini semua pertanyaan selalu berangkat dari presupposisi yang sama, religion of law. Jadi apapun yang kamu lakukan harus ada dalilnya. Jadi dia sedang ingin menjajah kekristenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika isi substansi dari pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada satupun yang. Dan kalau misalnya kita pakai ukuran itu ke mereka, mereka sendiri pun nggak lewat dengan ukuran itu. Nggak akan lewat. Ya. Seperti yang tadi di Pak Gracia sudah kemukakan tadi kan. Kalau pakai standar yang sama, maka silakan jawab. Silakan jawab tentang maulid itu. Kalau you mau pakai standar yang sama. Dan lagi pula, apa pentingnya itu untuk persoalan roboh atau tegak berdirinya kekristenan? Karena tidak ada bukti tekstual misalnya dari scripture, dari kitab suci untuk perayaan Natal, itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap kekristenan, karena kekristenan itu bukan soal perayaan Natalnya, tapi meaning, makna dari perayaan Natal itu, perayaan mengenai kelahiran Sang Juru Selamat. Itu sebenarnya ada yang bahkan bulan November pun sudah ada Natal, awal Desember ada yang Januari dan seterusnya. Karena kekristenan sekali lagi tidak terpaku kepada hari, jam, tempat tertentu. Di dalam Yohanes pasal 2, waktu Yesus bicara tentang bait suci, Yesus merujuk bukan kepada bangunannya, tetapi kepada dirinya sendiri. Yesus adalah bait suci yang dirobohkan dalam 3 hari dan dibangun kembali dalam 3 hari. Artinya sekarang Yesus adalah the new temple. Penyembahan orang-orang Kristen itu tidak lagi terikat kepada tempat tertentu, waktu tertentu, geografi tertentu, tetapi dilakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu prinsipnya. Jadi kita mau beribadah, lakukan apapun, di mana saja, kapan saja, dan seterusnya, itu kita tidak memerlukan dalil khusus sebagai law untuk mengatur itu. Nah, masalahnya adalah Pak Moko Ginta mengasumsikan theology of law di dalam Islam bahwa harus ada dalil untuk setiap kegiatan-kegiatan keagamaan termasuk perilaku, baru itu menjadi valid. Dan dia memaksa kita, kekristenan, untuk menjawab itu. Sorry Pak Insan Moko Ginta, kekristenan tidak mau ditindas oleh teologi Islam. That's it. Yes. Saya sangat setuju. Seperti yang video terakhir saya bilang, kita ini anak-anak dan mereka itu budak. Mereka budak harus disuruh baru kerja. Kita enggak. Dan mereka berusaha supaya kita menjadi seperti mereka. Menjadi budak Tuhannya mereka. Nah, itu yang kita harus sadarin sih, sesama Kristen itu yang paling penting salah satunya ya. Mereka adalah budak, kita adalah anak. Berbeda, jangan disamain. Oke, lanjut. Ada yang mau ditambahin? Kalau ada yang mau ngobrol, tinggal ini ya, tunjuk tangan ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ini udah pertanyaan keberapa ya? Sorry, saya. Kelima. Oke, kalau begitu saya bisa permisi duluan karena saya mesti pulang. Series BMW is for you to. Malam saya sementara saya live-nya ini. Oke, ini terakhir bro. If you can memorize. Oke, ini terakhir. Just terakhir ya. Okay. Of the Bible back and forth, and you can tell the exact place of the dots and commas. A grand prize BMW is for you, Prince. Oke,
Yang terakhir adalah menghafal Alkitab dari depan sampai belakang dapat BMW katanya. Yuk, siapa yang mau kasih tanggapan? Sama seperti yang tadi, dia berangkat dari teologi dan praktik Islam, lalu memaksa kita untuk menggunakan standar yang sama. Muslims menghafal Quran karena mereka percaya itu ada pahalanya. Kekristenan tidak percaya ada pahala kalau you hafal Alkitab. Lagi pula menghafal itu tanpa mengerti dan tanpa menggunakan otak untuk tahu bagaimana how to apply kitab suci, itu sama dengan saya quote kata Ustadz Munsir Situmorang, menjadi keledai di Indonesia. Jadi, you kalau mau bicara tentang kekristenan, ya kasih standar yang tinggi gitu loh. You masa kasih standar hafal menghafal kayak pelajaran anak SD. Kekristenan itu udah dirikan Cambridge, dirikan Yale, dirikan Oxford, tapi you masih menuntut kekristenan menjawab pertanyaan PAUD begitu loh. Mereka ya hargai sedikit kekristenan begitu loh. Mereka disuruh menghafal Zaid bercerai dengan Zainab, lalu Zainab kawin dengan Muhammad di dalam bahasa Arab sampai titik koma. Untuk apa? Nggak ada satupun sampai sekarang ada Muslim yang bisa jawab saya. Apakah bisa masuk surga dengan itu? Apakah karena nggak hafal itu jadi masuk neraka? Nggak ada Muslim yang bisa jawab. Coba, ngapain coba? Urusan Zainab cerai dengan Zaid, lalu dikawin dengan Muhammad, terus hafalin terus dalam bahasa Arab. Ada makan di sini, Cing? Hah? Menit ada nasi goreng. Lagian Al-Quran itu cuma setebal 1/8, 1/9 Alkitab. Sangat tipis. Sangat tipis. Sangat tipis. Dia enggak. Atau mungkin 1/10 dari Alkitab. Kalau mengenai tentang hafal menghafal, enggak perlu sombong lah. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen di Timur Tengah, yang biarawan-biarawan di Timur Tengah, yang di padang-padang gurun, kerjanya cuma puasa dan baca Alkitab. Itu baca Alkitab enggak pernah membuka kitab. Tutup mata langsung ngomong. Hafal. Tapi hafalan itu bukan sesuatu yang kita banggakan. Kita tidak menghafal. Remind itu is totally different with the truth. Kebenaran itu tidak ada sangkut pautnya dengan hafalan. Sebagai contoh, saya ajukan sebuah pertanyaan kritis dari orang Muslim sendiri. Ada orang Muslim namanya Muhammad Ahmad Khalafullah. Dia orang Arab dari Mesir. Dia kuliah di Al-Azhar, Kairo. Orang Mesir, cendekiawan, S3 dari Al-Azhar. Dia tanya dan mempertanyakan Surah Al-Ahraf 157. Seorang nabi yang ummi yang namanya tercatat di dalam Taurat dan Injil. Ini orang Muslim ini. Dan buku ini diterbitkan oleh para Madinah. Dia bilang apa? Surah Al-Ahraf 157 adalah contoh bukti bahwa Quran itu bukan kitab sejarah karena ini tidak mungkin ada di dalam sejarah. Bagaimana mungkin ada nubuatan untuk Muhammad? Karena konteks surah Al-Ahraf 157 itu adalah penyembahan anak lembu emas di saat Israel keluar dari Mesir menuju Palestina. Nah, konteksnya ini kan di daerah Sinai 1500 tahun sebelum Masehi. Dia bilang, ini orang Muslim, tidak mungkin ayat ini pernah terjadi di dalam sejarah. Karena Nabi yang ummi yang tercatat di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, pertanyaannya dia apa? Injil apa yang ada di dalam, yang sudah ada di zamannya Musa? Injil apa yang sudah ada di zamannya Musa, yang mencatat nubuatan bahwa akan ada nubuatan bahwa Muhammad akan muncul? Injil apa? Dan dia tulis di dalam bukunya, ini salah satu contoh remind menghafal. Itu tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Itu hanya hafalan-hafalan saja. Terima kasih. Lagi pula Pak Grazia, saya jadi ingat prinsip abrogasi, pembatalan ayat. Ya, nasib wal mansukh. Ya, pembatalan ayat itu kenapa?
Karena ada ayat yang dilupakan oleh Muhammad. Surat 87 ayat 6 sampai 7. Itu biarkan orang muslim lah, tapi yang di dalam muslim itu berlaku hukum kalau Allah menurunkan suatu ayat bisa di kemudian hari dibatalkan, diganti yang lebih baik. Tetapi di dalam konsep Kristen nggak mungkin. Tuhan itu ya dan adil, firman-Nya akan berlaku sampai akhir zaman, satu titik dan iota pun tidak akan hilang. Itu beda konsep. Ya, Matius pasal 5 ya. Iya, iya. Jadi kalau mau bicara tentang hafal menghafal, Muhammad sendiri hafalannya kurang bagus karena dia lupa juga ayat Quran. Maka Allah Nazori kekristenan tidak punya konsep itu. Bukan, bro. Kalau you mau percaya itu silakan lah. Bukan Muhammad SKT kurang Mari. bagus, bro. Bukan kurang bagus, bro. Memang dia nggak bisa ingat. Apa itu? Bro. Emang dia nggak bisa ingat. Makanya dia suruh orang lain yang hafal. Jadi tanyain lagi dia lupa. Makanya suruh orang lain yang hafal. Kalau dia ingat nggak perlu suruh orang lain hafal, langsung ditulis sama dia. Betul nggak? Oke, lanjut, bro. Ayo, bro Andre. Ngomong-ngomong, saya harus permisi dulu. Saya permisi keluar dari sini karena saya ada urusan ya. Sampai ketemu nanti. Oke. God bless you. God bless you. Oke, saya juga permisi ya. Tuhan memberkati Pak Tanparagi, Pak Andre dan kawan-kawan, Pak Sofar. Saya permisi, Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Verbum. Ya. Kalau Mohon maaf tadi kepotong saya ya. Tiba-tiba lampu mati, dikira kena azab. Loh, kok sama, bro? Jangan-jangan kita tetangga, Emang iya? bro. Jangan-jangan kita tetangga nih, bro. Jangan. Oke, ini pembicaraannya sampai ke Pertanyaan ke-6. Ini sampai pertanyaan ke-6. Hafal Alkitab di luar kepala. Ada nggak? Bisa nggak hafal Alkitab di luar kepala? barang lucu. Apakah berarti orang Indonesia ada yang menghafal Undang-Undang Dasar 45 semuanya, ya, seluruh pasal? Apakah itu berarti menunjukkan supremasi dari orang Indonesia, menunjukkan supremasi dari undang-undangnya, dan menunjukkan supremasi dari istilahnya keindonesiaannya? Itu aja. Dari statement itu aja udah lucu gitu. Itu artinya Undang-Undang Dasar itu kitab suci, bro. Lebih bagus daripada Al-Quran. Ini maksudnya, iya. Itu kitab suci terakhir mungkin. Cara berasumsi seperti itu tuh, cara berasumsi begitu tuh lucu gitu, aneh dan lucu dan menggelikan. Oke, yang lain ada yang mau ngobrol? Silakan yang mau keluarin pendapat. Kalau saya begini, saya cuman sedikit aja nyampaikan pendapat bahwa mungkin apa yang di beberapa video saya juga yang tentang Muslim juga itu kan juga mereka juga bilang gini, ya elah baca Alkitab, apa dong? Nah itu memang juga sebenarnya mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita yang membawakan konten kalau bisa memang menghafal kalau bisa. Tetapi saya mengerti ada beberapa yang mungkin sulit. Nah, ustadz-ustadz mereka kebanyakan mereka memang menghafal dan itu kan kesulitan yang mereka hadapi sebenarnya lebih besar karena mereka menghafal bahasa Arab, sementara kita menghafal dalam bahasa Indonesia. Cuma sekali lagi saya setuju seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Verbum juga bahwa tidak ada satu keharusan dan bahkan tidak ada satu pahala pun ketika kita menghafal Alkitab itu. Nah ini merupakan satu kayak apa ya? Saya boleh sebut dalam tanda petik teguran begitu yang mengingatkan kita, yuk kita mari kalau bisa kita juga menghafal. Tapi kalau nggak bisa ya sudah. Karena bagi saya nggak mungkin sih ya tuntutan untuk kita menghafal semua ayat dalam Alkitab, maka kita berikan tuntutan yang sama kepada mereka yang harus menghafal 114 sunnah. Begitu. Dengan titik komanya. Nah itu juga nggak gampang. Menurut saya sih begitu. Itu tanggapan dari saya. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau? Oke, berarti kita udah
6 pertanyaan udah semua. Kita dengerin sampai habis deh ya. Christian Prince, you still believe your own holy book. Christian Prince, there is not holy book as Quran in the world that can be memorized except Quran. Wait. Many- Apa dia bilang? Except Kayak suaranya Hello Kitty yang ngomong. as Not Quran holy book in as the Quran world in the world. that can be memorized except Quran. Oke, berarti tanggapan dia, berarti tadi bro, bener bro. Bro Andre bener, dia bilang intinya nggak ada buku yang bisa dihafal kecuali Al-Quran katanya. Berarti kalau ada buku yang bisa dihafal, berarti itu berarti pesaingnya Al-Quran. Berarti tadi Undang-Undang Dasar ada yang hafal kan? Tadi Bro Andre bilang Al-Quran ada yang... Maksud saya adalah itu tuh standar yang menggelikan, bro. Iya bro. Gitu loh. Iya, tapi dengan Itu standar yang sangat menggelikan. dengan standarnya dia, Undang-Undang Dasar kita nih bisa disebut kitab suci, bro. Karena bisa Yes. dihafal. Gitu. Ya, jadi kita ngomong tentang dua standar. Hmm. Standar pertama pakai standarnya dia. Jadi standarnya dia itu enggak masuk di dalam logika akal sehat kita. Jadi kalau dihafal, maka itu membuktikan kehebatan Alkitab tersebut, membuktikan kehebatan kita tersebut kuat gitu loh. Itu kan kalau misalnya Undang-Undang Dasar ada yang hafal dan sebagainya, wah bagaimana? Nah, bagaimana banyak orang-orang itu begitu loh. Itu menunjuk moral itu. Jelas-jelas itu orang zaman dulu mempertahankan sejarah itu. Dia yang policy, kriteria yang salah. Itu aja deh. Oke. Lanjut ya. Many children in the world, although they are 4 or 5 years age, can memorize Quran. Hopeful Christian Prince realize of your mistakes, and may Allah show you to the right religion before you die. Thank you. See you in the next episode. Oh, terakhir minta dukungan, mau bangun masjid. Oh. Suaranya kecil sekali sih, nggak kedengaran. Udah selesai, bro. Udah selesai. Ada yang mau closing statement? Closing statement. Kamu kasih Mohon izin abang-abang sekalian. Yuk, silakan. Boleh nggak ini abang-abang sekalian yang aktif berapologet di YouTube tinggalkan nomor kontak pribadinya di chat gitu, karena saya sering gitu mau bertanya atau menanyakan hal-hal yang kadang membingungkan secara personal. Saya rasa kalau bertanya langsung bisa lebih Oke. bisa terjawab gitu abang-abang sekalian. Oke, bro. Gini. Terima kasih. Punya Telegram nggak? Bisa install Telegram? Halo? Halo? Ya, saya tutup kayaknya. Yes. Oke, mengenai tadi permintaan untuk nomor telepon pribadi sepertinya nggak bisa ya, nggak banyak yang bisa. Saya sendiri nggak bisa, saya nggak akan kasih. Cuman kita akan bikin grup-grup, mungkin grup untuk tanya jawab. Kalau di Tanpa Ragi kita udah bikin grup Kristuber ada,
dan grup Telegram banyaklah kita bikin. Nanti kan kita akan bikin lagi grup Telegram t.me/murtadin khusus untuk teman-teman yang sedang, yang mau, yang sedang, dan yang sudah keluar dari Muslim bisa bergabung di grup t.me/murtadin. Tutup semua ini. Ini suara saya. Ini koneksinya jelek, kayaknya agak terhenti-henti begitu. Iya. Yes, bro. Agak kurang bagus di sayanya, bro. Oke. Tahu apakah bisa masuk semua suara saya? Iya, suaranya resak-resak. Oke, Bro Andre, closing statement ya. Saya nggak bisa dengan baik soalnya. Saya kira langsung gini, saya usul Bung Tanparagi langsung menutup saja, begitu, supaya bisa langsung close dengan enak, gitu. Oke, yang pertama mengenai menghubungi para Kristuber ini, untuk sekarang kita nggak bisa kasih nomor privat mungkin ya masing-masing ya, tapi kita akan bikin grup untuk bisa berhubungan dengan kita-kita. Kalau Bro Deki Verbum Veritatis dari barusan saya bikin, kalau yang mau berhubungan, mau tanya-tanya atau mau kontak dengan Bung Verbum Veritatis bisa ke grup Telegram t.me/Deki Gadas. Terus yang lain nanti kita juga akan bikin grup Telegram untuk teman-teman yang mau keluar dari Islam, yang sedang keluar dari Islam, dan yang sudah keluar dari Islam. Kita ada bikin satu grup khusus t.me/murtadin. Jadi yang teman-teman bisa silakan ke sono. Kita akan bikin lagi grup-grup yang lain. Dan untuk tutupin yang kali ini, intinya begini. Kita nggak bisa tolong di teks gak? Bisa tolong di teks. Di teks apa, bro? Halo? Di teks, diketik di chat Bang Tanparagi. Diketik apa nih? Suara Tanparagi lagi hilang. Di chat, Pak. Ditulis di chat linknya. Oh. Iya, ini kayaknya memang suaranya Tanparagi hilang. Koneksi internetnya, bro. Susah, bro. Kayak gini, bro. Maksudnya link yang Murtadin diketik aja di chat. Oke. t.me/murtadin. t.me/Deki Gadas. Terus buat teman-teman yang mau belajar di YouTube tapi khusus untuk Kristen, kita ada t.me/Kristuber. Oke. Ya, jadi seperti itu, kita ada grup-grup tertentu untuk buat teman-teman yang mau kontak ke kita lah. Kita bikin grup lah. Dan kali ini kita akan tutup. Jadi intinya dari tadi kita ngobrolin adalah soal BMW-nya si Insan Mokoginta. Ya, itu biar dia simpan sendirilah di dalam rumahnya lah. Nggak ada yang mau, nggak ada yang tertarik sama itu. Dan semua pertanyaan dia adalah pertanyaan-pertanyaan konyol. Yang kalau dibalikin ke dia sendiri, itu dia sendiri pun nggak ada yang bisa lewat. Semua pertanyaan Muslim, semua tuduhan Muslim yang seperti itu, semua diukur balik ke mereka, mereka tidak akan bisa lewat. Oke, sebentar ada Bro Sofar yang mau ngomong, silakan. Silakan Bro Sofar. Oke. Jadi buat teman-teman yang
yang apa? Yang berhubungan dengan orang seberang, mereka punya pertanyaan apapun, itu jangan panik nomor satu. Istilahnya begini, mereka yang mereka lakukan adalah mereka kayak seperti ngomong, bapak gue tuh Superman loh. Bapak lu bukan Superman kan, nggak bisa terbang kan? Itu banyak kan orang Kristen terpancing untuk bilang, bapak gue juga Superman, gitu. Padahal jangan seperti itu. Dia klaim apapun juga, omongan dia, klaimnya dia, itu dibalikkan ke dia tidak akan lewat. Seperti contohnya tadi, misalnya dia klaim dia adalah Superman, ya silakan suruh dia buktikan aja. Dia dengan standarnya dia sendiri, itu nggak lewat bro, nggak lewat guys. Oke, sepertinya itu aja. Dari tadi juga intinya dari nomor 1 sampai nomor 6, yaitu mereka berusaha untuk kurang lebih begini. Yang mereka punya adalah sepeda, sedangkan yang kita punya adalah mobil. Mereka berusaha nanya, itu mobil lu mana tempat buat goesnya? Nggak ada buat goesnya, berarti itu bukan kendaraan. Nah, itu pola pikirnya mereka. Itu sama sekali ya dalam tempurung lah. Yang mereka tahu yaitu kalau namanya kendaraan itu harus digoes. Kalau misalnya pakai bensin, buat mereka itu bukan kendaraan. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman lain ada yang mau ditambahin? Kalau nggak ada tambahin, kita tutup sekarang, kita close. Oke? Oh, saya singkat aja Pak. Intinya kalau sama mereka, sebelum lebih jauh ya, sebelum kita capek mengeluarkan energi, pastikan bahwa lawan bicara kita bisa menurunkan atau memahami bahwa kitab yang mereka percaya itu tidak dipercaya kita. Jadi jangan menstandarkan pada kepercayaan mereka. Kalau ini nggak lewat, standar ini nggak lewat ya nanti capek-capek apa ilmu pokoknya keluar sendiri gitu. Capek nanti sendiri kita. Ya, betul. Karena kan dari tadi sudah 5 dari 5 pertanyaan itu masalah yang sudah disampaikan kan tentang presuposisi mereka. Nah sebelum presuposisi itu hilang atau diredam dulu ya jangan lebih lanjut berbicara gitu. Itu aja nih Pak. Thank you. Thank you. Jalan ada lagi? Bro Albert, Bro Alex? Saya nggak ada. Saya mau pamit dulu, Bro Tanpa Ragi. Saya masih harus ada kerjain satu hal pelayanan begitu. Oke, kalau gitu kita tutup aja. Bro Thank you ya, Albert. Bro, untuk sambutannya. Sama-sama, Bro. Ya, sorry. Berarti sekarang kita tutup aja sekalian semuanya ya. Tadi gue telat karena ikut ada webinar, seminar yang harus diikuti, jadi gue akhirnya tadi keluar dulu terus akhirnya join ke sini. Sorry banget telat ya. Oke, nggak apa-apa, sama-sama Bro. Thank you.